atau pentungin kepala ke jidat apa, tapi nggak Jingkrak. bakal. Kapan Yesus nyontoin kapan Yesus nyontoin cara menyembah Tuhan itu berjingkrak-jingkrak itu kapan? Iya, misalkan dia menyuruh gitu, bukan itu yang dilihat. Kan ada enggak kayak begitu. Enggak, tadi kan bilang bersujud. Ya itu kan, ya kalau namanya di gereja itu ada aturan-aturan. Ada yang Pentakosta itu modelnya ada yang kayak gitu, ada yang sampai tepuk tangan. Di kita kalau Protestan kita HKBP ya lagi ibadah satu tepuk tangan juga nggak boleh kalau ibadah resmi gitu loh, walaupun ada. Berarti kalian ini bikin aturan masing-masing tiap gereja. Ya, iya dong. Makin benar kalian bikin aturan sendiri. Iya, liturgis. Iya. Iya, makanya benar apa yang Yesus katakan. Kalian itu Beda-beda mengikuti perintah manusia. Benar. Bukan ngikutin Yesus. Yesus bersujud, kalian nggak ngikut. Iya, yang saya bilang itu perbuatannya sesuai, perkataannya sesuai dengan ucapannya, itu yang MKS. Kalau kita bilang saya baik, saya tidak mencuri, saya taat sama jabatan, saya disumpah dengan jabatan, nggak mau mencuri amanah. Nah itu yang perlu, bukan pura-pura dia sana baik, pura-pura menunjukkan ini sama-sama, pura-pura sering berdoa dilihat orang di tempat ramai di jalanan, bukan gitu. Iya, bukan gitu ya. Berarti harusnya berdoanya di mana, Pak? Nggak boleh di tempat rame-rame gitu, nggak boleh? Ya kalau menurut Kristen, ya tutuplah pintu kamarmu gitu, berdoalah dari hati, bukan istilahnya. Kan di Alkitab, berarti mbaknya kurang ya, mungkin Matius 6:6, saya tahu kok mbaknya kurang gimana sih? Tahu lah yang kurang, kok nyebutin dalilnya aja kok nggak tahu ada di mana. Saya tahu dalilnya yang kau maksud. Kurang, Di Matius kalau 6:6. Ya, Berdoa di kamar, ya kan? Nggak boleh seperti orang munafik gitu kan? Nggak boleh di jalan kan? Tahu saya. Tahu yang kurang. Kalau ngomong aja nggak sebut. Ya berarti kita nggak usah harus tahu orang, hanya kita sama Tuhan kalau berdoa. Kita yang ya sudah. Di situ Yesus memerintahkan apa kalau berdoa? Di dalam Matius 6:6. Macet. Gak usah kembali. Memang dia memerintahkan ya. Memang kita harus berdoa kayak Allah Bapa. Tapi memang kita juga berdoa kayak Allah Bapa. Berdoa kepada Bapa. Berdoanya di mana? Berdoanya di mana? Berdoa itu memang kayak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya selalu kita kembali ke Tritunggal nanti. Nah, Bapak ini kurang-kurang memang, dikurang-kurangi. Yesus itu menyuruh berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Di dalam kamar, ditutup pintunya. Itu hanya permintaan saya. Berdoalah ke kamar, kuncilah kamarmu, itu artinya itu gitu. Berarti udah ngerti berarti. Saya itu hanya memutarkan. Kok harus diartikan lagi? Kalau kita ke kamar tertutup, itu udah tempat tersembunyi. Ya, berarti kalian nggak usah ke gereja. Yesus nggak pernah kan nyuruh ke gereja? Emang kalian sholat di rumah juga kan sholat, tapi kan ada kan berjemaah, kayak kira-kira begitu. Tapi kan kalau jamaah kayak sholat Jumat itu ada perintahnya di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ada perintahnya jelas. Bahkan waktu-waktunya mulai dari sholat subuh, duhur, asar, isya, semua ada, maghrib ada semua. Nah terus kalau Bapak ini yang diperintahkan Yesus berdoanya itu apa? Di kamar, tutup pintu, di tempat tersembunyi. Bapak ini malah hari Minggu, hari Sabtu bagi yang Advent malah ke gereja. Mana perintah Yesus ke gereja? Kita harus ke bait Allah dong. Kan Yesus kan mendirikan gereja, umatku katanya. Mana gereja yang didirikan Yesus? Mana gereja? Ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Ada orang Kristen yang ngomong Yesus itu mendirikan gereja. Gereja apa yang didirikan Yesus? Petrus. Waktu ngobrol sama Petrus itu. Ngobrol sama Petrus? Iya, sok aja. Buka di Google. Iya, yang original teksnya Eklesia itu kan. Artinya gereja, ya. Itu kan omong-omongannya. Yang saya tanya, mana gereja peninggalan Yesus? Gereja apa? Kan bukan Yesus yang mendirikan, Petrus yang disuruh. Oh, ternyata bukan Yesus yang mendirikan. Yesus kan hanya mengajarkan. Loh, kalau dia mengajarkan, mana gereja yang diajarkan Yesus yang dia bangun? Kan kembali ke tadi. Intinya kalau pengikut Yesus itu berarti Yesus itu nggak meninggalkan gereja loh. Yesus malah meninggalkan berdoanya di kamar loh. Gimana sih? Kalau
Kalau saudara kita muslim kan udah sering ya, atau di tempat dagangan atau pas lagi jelas ya, mungkin ya udah lihat sendiri lah sampai nutup jalan, itu hal biasa, itu saling menghargai kan, gitu aja. Kok malah curhat? Bapak, Bukan Bapak curhat. kok curhat? Jadinya ternyata nggak ada ya bukti memang Yesus itu meninggalkan gereja untuk kalian Kristen-Kristen, itu nggak ada ya? Sebenarnya keselamatan tadi nggak tuntas, lari-lari ngelak, kurang pas. Ya kan Bapak sendiri yang ngomongnya ngawur ngidul kemana-mana, saya kan ngikutin. Maksudnya mbaknya itu baru Ngomong muslim, itu baru harus muslim. disertai data. Baru muslim hanya berani istilahnya mendampingi face loading itu hanya pengen pelesaikan Alkitab, tapi yang di agama sekarang mbaknya nol. Coba yang saya plesetkan di mana Pak? Enggak, kalau di agama sekarang mbaknya nol sama sekali. Masa jawab konsep keselamatan hanya gitu doang, lucu, ketawa kita dengar. Ya udah ketawa aja nggak apa-apa. Memang bagi orang-orang kafir di itu agama kalau muslimnya diberitakan mbaknya kebenaran itu mereka nggak ada, belum ada ilmu sama sekali. Mungkin hanya bisa syahadat, udah dikirain udah hebat, padahal nol ilmu mbaknya di Islam. kok malah nangis. Bapak kalau mau nanya keislaman boleh, tapi saya memang ini saya bukan ustazah, saya bukan guru ngaji, bukan Pak. Tapi kalau Bapak mau diskusi lintas agama ya insya Allah saya bisa jawab. Saya tanya, itu konsep keselamatan. Ya udah saya jawab juga pakai data Masa gitu loh. jawabannya pada gitu doang? Apa itu konsep keselamatan? Apa itu nggak ada proses? Nggak ada proses ya udah selesai. Terus sekarang gimana sih Bapak ini? Kenapa Bapak tuh kemana-mana jawab juga nggak pakai data? Malah Iya, curhat. mbaknya tuh berani gitu naik gitu, tapi ilmu di Islamnya. Ya udah Bapak nanya apa lah? Ayo on cam, ayo nih aku undang on cam. Jangan cuma ngedumel aja, ngejat aku ilmu Islam apa aja kau, macam kayak mau ngapain aku ngeluarin ilmu yang tinggi-tinggi buat kamu itu ngapain Pak? Memang nggak usah ngomong tinggi apa ilmu apa tinggi tentang Ya Islam udah baru. ngapain? Nggak butuh kau dikasih ilmu yang tinggi-tinggi, nggak butuh kau. Dan memang nggak ngerti mbaknya, hanya Apa yang kau tanyain? Kau bilang aku nggak ngerti. Apa yang kau tanyain? Konsep keselamatan coba dulu jelaskan, saya dengar. Udah selesai. Ya nggak ada jawabannya tadi. Udah. Nol. Kok bisa nol? Kok bisa nol loh arek iki? Jan. Ini oten lain nggak ada apa ya? Bodohnya nggak karuan ini, memang bodohnya akut. Duh, nggak ada juga oten lain ya di bawah ya. Gimana Iya, Pak nggak ada Masmur? jawaban, nggak ada intisarinya. Dia minta jawaban apa sih? Kamu minta apa sih Pak? Mau apa Pak? Iya, konsep keselamatan itu atau PS loading dulu ya boleh-boleh saja lah. Udah dijawab. Kan dia yang bikin judul itu host. Iya, udah dijawab, udah selesai. Terus Kristen itu bisa selamatnya gimana? Kristen aja nggak mengakui Yesus itu manusia. Nanti saya jelaskan setelah dijelaskan itu kayak mana, tapi itu nggak Udah ada. dijelasin loh, Islam udah kayak gitu di mana-mana ya udah kayak gitu, udah selesai. Gimana sih? Mana? Bahkan Islam Coba, aja artinya selamat. Agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Dalilnya di surat Ali Imran 19. Ya udah, pasti benernya kalau kita masuk Islam. Selamat lah kalau benar. Gimana sih Yalah, kau juga pasti Kristen ada dari tadi? prosesnya Mana Yesus ngomongin menuju Kristen? Nggak ada selamat. dalilnya Yesus ngomongin Kristen. Konsep keselamatan berarti ada konsepnya. Contohnya kita mau buat lemari, ada dong konsepnya, ada Kau minta bumbu-bumbu. konsep apa lagi? Udah dijelas di Islam ya udah selamat. Mana ada orang selamat sendiri kayak gitu-gitu doang. Kok selamat sendiri gimana sih? Di Islam itu kan mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Di Islam itu mengakui tiada Tuhan selain Allah. Ya udah. Itu kan jelas Bukan. sejalan dengan apa yang Allah perkenalkan Itu di dalam bukan Al-Qur'an. konsep, itu ajarannya begitu, tertulisnya bukan konsep. Lah kau udah dibilangin konsep keselamatan di Islam ya udah, di Islam itu selamat udah jelas. Agama yang diridhoi Allah itu Islam. Udah jelas. Kau nangis aja. Kau mintanya apa? Kau minta apa? Udah berapa tai yang kau makan hari ini? Udah makan daging Tuhan. Udah makan daging Tuhan. Udah minum darah Yesus. Darah Yesus. Udah diminum darah Yesus. Minum daging Tuhan udah. Ya itu mah bagi kami nggak panas gitu, nggak ada daya manusia membela Yesus. Yesus yang berperkara, mbaknya juga nanti dapat itu semua. Saya gantung Yesus, nggak pernah panas, beda sama kalian. Kalau dihina-hina Yesus, dia udah menyebut saya ditolak di negara di tempatku sendiri. Jadi kita ya Kristen udah nggak kaget tuh kalau memikul salib Siapa Yesus. yang menghina? Ya itu sih tadi daging Mana Tuhan. menghinanya di mana?
Sementara udah ditinggalkan gitu, jadi 2 kali. Bentar, menghinanya di mana? Enggak, kalau udah Tuhan berkehendak, Tuhan Yesus itu semua juga terjadi. Dia hakim yang adil kok, dia hakim yang adil, telah tertulis di situ. Bukan manusia yang menghukumi. Jadi nggak usah kebablasan ngomong. Aduh, Itu pasti. Kebablasannya gimana sih Pak? Enggak, ini hari ini nanti mbaknya juga pasti mikir perkataan. Ini kenapa oten yang kayak begini yang naik ya? Kenapa kayak begini ya? Nah, saya sarankan Bapak perbanyak makan daging Tuhan, minum darah Yesus. Iya itu kan, itulah setelah masuk Islam kenapa jadi gitu, karena nggak ngerti, hanya tahu. Ngerti, Yohanes 6:56. Biasanya kalau Kristen masuk Islam itu hanya gara-gara cinta, ini rayuan ini harta. Oh, curhat ya. Kamu dulu ditinggal sama pacarmu gitu, ditinggal dia nikah sama orang Islam gitu? Enggak, memang udah fakta banyaknya gitu, faktanya. Terus faktanya itu Yesus ngomong, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sudahkah kau memakan daging Tuhan dan meminum darah Yesus? Udah belum? Udah dimaem daging Tuhannya. Yang kita makan kan tipologi roti itu, berarti sama anggur, bukan istilah daging sama darahnya. Oh, berarti bukan cuma Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan juga menjadi roti. Ya itulah banyaknya perumpamaan. Sama kalau kamu ditampar pipi kiri berarti pipi kanan. Kubalas, enak aja. Itu artinya jangan membalas perbuatan orang yang jahat, tapi kita balas dengan kebaikan, berdoalah untuknya, kira-kira begitu. Oh, jadi begitu ya. Iya. Harus begitu ya. Kalau saya nggak mau, Pak. Ajaran Yesus ya, mana ada ajaran ke Yesus di dunia ini, nggak ada lagi. Sama yang berani klaim akulah juru selamat gitu loh. Oh, nggak ada ya Pak ya. Terus saya kok tapi bingung ya Pak ya, kalau harus nurut sama ajaran Yesus yang di Lukas 14:26 itu gimana Pak maksudnya? Coba tolong Pak, caranya tuh gimana Pak untuk mengikuti apa yang Yesus perintahkan di Lukas 14:26 Pak? Caranya gimana Pak? Jika seorang datang kepadaku, yang Mbak tahu dulu tentang konsep keselamatan, memang rata-rata kalau Kristen masuk Islam pasti kembali ke Alkitab, kayak Paruk, Nora, Hesti. Orang saya tahu semua, udah naik semua kok. Ke page loading ini juga saya sering naik, udah tahu dia. Pasti saya kalau untuk ribut-ribut menghujat nggak bakal mau. Semua tahu kok. Bapak ini nggak maju-maju diskusinya sih Pak. Pak, Yesus ya, itu sama Bapak sama nggak? Karena mbaknya konsep keselamatan hanya 2 patah kata. Iya, udah. Iya. PST loading ini tolong konsep keselamatannya ini dihapus aja, dia nggak mau maju soalnya kalau ada tulisan itu terus yang dibahas sama dia. Oke, ganti tema apa nih? Ganti tema apa nih? Tema apa ya? Nggak usah ditulisin tema deh, Oke. Nggak masuk. Suka-suka oten juga boleh lah, terserah lah, suka-suka oten. Oten kan kucuk memang. Ganti dulu yang di bawah. Nanti kalau konsep keselamatan saya maju. Tuh, kok takut sekarang? Giliran temanya dihapus bebas, kok takut? Kalau konsep keselamatan saya maju kan ngeper saya, nggak. Udah selesai di situ Pak, mau muntah dengernya itu terus dari tadi. Orang yang nonton juga bosen Pak. Bosen. Iya, karena mbaknya nggak ada ilmu sama sekali tentang. Ya udah nggak apa-apa. Memang bagi orang-orang yang bodoh oleh karena Kristus, saya nggak ada ilmunya. Memang itu bagi orang-orang yang bodoh. Memang kayak gitu. Mbaknya ego ngakuin nggak ada ilmu. Tinggal ngomong, iya Pak, saya lagi proses belajar. Namanya juga baru mengikut. Tadinya Kristen, lagi proses belajar untuk konsep keselamatan. Saya belum bisa menjelaskan mendetail. Udah selesai. Nah, itu dibanggakan orang kalau manusia kayak gitu. Saya nggak butuh dibanggakan orang, saya nggak butuh. Kok pansos sekali kok naik ke sini pansos ini orang pengen dibangga-banggain dia. Oh, ngajari aku diskusi. Aku diskusi udah open cam. Aku diskusi nunjukin data. Kau diskusi apa? Modelan kayak kau ngajarin aku. Sekarang aku tanya sama kau. Yesus sama Bapak itu sama apa tidak? Bukan ngajarin, belajar. Yesus dan Bapak itu sama apa enggak? Antikristus, penyesat. Yesus sama Bapak itu sama nggak? Yesus dengan Bapak sama nggak? Yesus adalah firman Allah. Bapak bukan. Ya mereka satu. Satu apa? Sama Roh Kudus, jangan ditinggal satu lagi. Oh ya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ini mereka ini 3 ini satu.
Ya dong. Satu apa? 3 Satu kecamatan, satu RT, satu hakikat, piring, 3 pribadi. satu hakikat, 3 pribadi. Jadi 3 pribadi, tiga pribadinya ini Tuhan. Itu udah basi, udah dibahas-bahas gitu. Kok basi? Ada Tuhan basi pula. Iya. Karena anak TK Kristen sekolah minggu itu udah tahu dia. Jadi percuma naik kayak gini kita hanya membahas Tritunggal. Anak TK Kristen tuh sekolah minggu itu. Sambil tebuk tangan udah tahu itu. Oh iya iya tahu iya. lah. Ya jadi tiga-tiganya ini Tuhan ya. Ya tentu dong, kalau kita nggak dibimbing Roh Kudus ya kita ya sesat. Roh Kudus yang memonitor hidup kita ini. Tiga-tiganya Tuhan. Jadi Tuhan yang ini ada 3. Beda dengan Yesus di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Beda, Esa itu satu, bukan Dari Tritunggal. udah jelas. Iya, Tuhannya kamu dengan Tuhannya Yesus itu beda. Tuhanmu 3, Tuhannya Yesus Itu kan cuma Yesus 1. itu menyebutkan dalam pengajaran, memang benar orang Yesus mengajarkan berdoa juga, makanya bingung Iya. kalian. Oh, Tuhan Iya, Yesus bener, cuma berdoa kamu aja kepada yang Tuhan. agak lain memang. Di Taman Iya. Getsemani Yesus berdoa kan sebelum disalib penangkapannya. Iya, dia berdoa. Kalau bahas Alkitab, cuma saya kan nggak mungkin saya memberi permata ke yang tidak menerima. Bukan, soalnya kamu nggak tahu dalilnya di mana. Kok jadi Ketahuan, nggak tahu dalilnya di mana. tahu Yesus Kasihan. baca di Alkitab Yesus Iya, di mana? Dalilnya di mana? berdoa di Taman Getsemani. Iya, tahu nggak di mana? Penangkapan. Iya, Kami tahu nggak tidak dalilnya di mana? perlu membacakan ini ayatnya, ini ayatnya. Percuma kalau buat kalian yang sekarang yang perlu kalian, walaupun misalkan menyebut konsep keselamatan tadi, Kalau nggak usah tahu, tanya kejar kalau nggak ini, tahu, ini, aku kasih ini, tahu ini. Pak. Matius 26 Pak. Kalau nggak tahu, di Matius 26 dia berdoa. Kan udah saya bilang. Tapi kamu nggak nyebutin itu di mana. lengkap banget. Yang perlu itu ucapan itu nggak bohong. Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum penangkapan. Yaudah Pak. Ini tiga-tiganya ini kan katanya satu, Itu nggak bisa nomor-nomornya dipisah. itu ayatnya itu nomor 2. Sekarang saya berbicara bohong, enggak. Pak, Gitu aja. Bapak. Sebentar, ini Sudira ini apa? Kristen nah? Sok, Sudira. Sudira dulu. Sok, Sudira agama apa? Sudira? Ngapain sih Sudira ini? Oh, jelas. Oke, Pak. Jadi ini tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan ya, Pak ya? Pak Mazmur. Pak. Hey. Pak Mazmur, mic-nya dibuka. Pak. Lagi main Iya. cerap ya. Iya, tiga-tiganya mengendalikan diri kita dong. Dirimu aja bukan aku. Jadi tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan. Kita kan banyak Kristen. Iya, tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan ya, barengan terus. Apa yang Yesus lakukan itu Bapak lakukan nggak? Roh Kudus lakukan juga nggak? Berarti mbaknya kurang paham. Kalau Iya, saya kurang paham. Tolong pahamin Bapak saya. Itu tanpa firman namanya juga bisu, nggak bisa berbicara mencipta, itulah firman. Roh itu pengendali. Kalau itu satu nggak ada, roh itu nyawa. Kalau manusia tanpa roh pada hakikatnya mati. Gitu makanya nggak bisa bisa. Jadi nggak akan terpisah. Rohnya kan roh Bapak ya, tetap di dalam Yesus yang badannya tubuhnya itu ya. Kalau nggak punya firman dia bisu namanya, nggak bisa mencipta tuh Allah itu. Oke, berarti Kalau memang punya roh satu. dia adalah mati. Berarti memang satu kesatuan dia tidak terpisahkan, tidak pernah terpisahkan ya. Kalau rohnya Iya, tidak udah ada. hal biasa ini. Ini hanya dari semenjak ada apologet Muslim sama Kristen itu aja yang dibahas, sudah kira-kira pas dibahas untuk sekarang. Gitu. Coba sih Pak, saya bahas yang lain deh, bukan yang biasa dibahas. Lukas 11:27 Pak. Kita dulu dong yang bertanya. Sudah bilang tadi Alkitabnya kembali ke mbaknya rata-rata. Ya kalau udah memang. berani gitu mengasih tahu jadi Muslim gitu harus bisa ngerti tentang Alkitabnya. Lukas 11:27 Bapak. Nah, saya tanya dulu ke mbaknya satu tentang masalah itu udah sering di Open apologet cam, Muslim open cam, atau Kristen open cam, tentang walaupun open dia cam. walaupun Undang dia- open Iya, cam Pak kok Mazmur open cam bodohnya. lah.
Bodohmu kelewatan soalnya. Open Coba cam, Pak open cam. Masmur. Biar orang-orang tahu Biar muka bodohmu itu kayak diskusi apa. dengan Mbak Natali. Betul. Mbak, Open cam, kalian Pak Masmur. gampang-gampang melapor kalau kepleset ngomong. Udah banyak kejadian. Oh, mau menista ya? Jadinya nggak berani open cam ya? Enggak, walaupun nggak menista. menista tetap Oh, mau kalian menista kadang- saudara-saudara. Ternyata dia mau menista, makanya dia nggak berani on cam. Mbaknya kan belum kenal saya, mana pernah saya menista. Semua Ya pelebet on kenal cam, on saya. cam, on cam, on cam. Rasita aja saya suruh mampir On sama Nandar di cam, sini. on cam. Tetanggaan saya sama Nandar, dia di Cilimus, saya Saya di... nggak nanya kok tetanggaan sama siapa, saya nggak nanya. Iya, Aku minta maksudnya on kan cam. tadi mau menista ya, gitu. Enggak. Ya udah on Sedikit cam. banyaknya face loading juga udah tahu. Justru On saya kalau cam. menista saya tinggal. Kau mau tetangganya Nandar kah? Tetangganya siapa kah? Saya nggak ngurus. Murid-muridnya Yesus aja yang kalau tahu Yesus itu Tuhan, kenapa dia pada kabur? Jawaban Ketakutan. saya itu menyambung. Padahal udah barengan Mbaknya Tuhan loh, bilang mau kabur-kabur. menista, mau menista. Jadi saya bilang, Yaudah, bilang apa? Hah? jadi saya bilang tetangga. Hah? Dah. Dah ya. Muak aku lihat kamu, Pak. Muak banget. Muak banget beneran. Coba oten-oten yang inilah, oten yang punya malu gitu loh. Kalian kan kalau berdosa kan udah ditebus, minimal punya malu gitu loh kalau naik. Punya malu. Ya. Assalamualaikum Bang Dias. Naga hitam ini Bang Dias Mamon ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pastor, Waalaikumsalam Bang Dias. Siap. apa kabar nih Bang Pastor? Alhamdulillah. Ini ganti nama terus Dias. Dia minta naik, Bukan aku naik lagi. bukan ganti nama. Lanjut. Apa Masmur? Kok naik sini udah bawa malu belum? Udah bawa malu? Udah bawa malu belum naik sini? Jangan main turunkan permisi dulu. Kan tadi Ngapain kan permisi? jambak saya sama pas face loading. Jambak tentu saya permisi dulu ke host dong sama ke Lah kalian dua natur. apa ini Natalia, Naga Bonor tala ini. Naik ke sini tuh minimal punya malu gitu loh Pak. Di mbaknya nggak ngerti belum tentu Al-Quran, jadi saya malas jadi nggak bisa perbandingkan. Ya udah kan kau malas, kau malas kan? Kau malas kan? Nah, kau Mang, tengah nggak kau malas. saya Dah, kau malas kan? Dibacain Mamirus harusnya kenapa? Pasti dibacain Mamirus ya. Tapi saya lebih suka bacain ayat emas Bang Dias, ayat emas. Yang mana tuh ayat Mas tuh? Ada Yeskiel, ada Amsal. Oh Yeskiel. Ayat Janganlah birahi aku nanti. itu ayat emas itu Bang. Jadi itu penuh mujizat. Jadi kalau yang suka sakit-sakit lemah syahwat itu kan dengerin itu, naik birahi Bang, naik birahi. Takut birahi aku, takut birahi. Ya, sebentar nih. Ini siapa nih? Daniara. Daniara. Wah, aku ngomong dari sini. Lain mbak, aku muslim, lain muslim. Aku cuma Oh, mau muslim. Oh. Tadi abang minta naik soalnya. Betul, Ada yang mau kenapa disampaikan bisa? Bang? Gak apa-apa. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum diturunin? Nggak seru aja ngeliat debatnya. Konten-kontennya nggak ada berkualitas. Gak ada memang. Menghibur diri aja mereka bisanya. Nah. Lagi Ya, terus itu mbak. aja, Bang. Nah. Ya, makasih banyak ya Bang ya. Ya. Sehat selalu Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sambil menunggu coteng-coteng ya, aku promosi dulu bentar ya. Buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok, di channel YouTube manapun ya, bantu juga ya subscribe channel YouTube saya, Natalia Iriani Hijrah Khadijah, lagi live juga sekarang. Dan juga ini channel YouTubeku yang paling minimalis, namanya Salam Satu Ilah. Nah, channel YouTubeku yang Salam Satu Ilah ini aku udah alihkan ke suamiku, jadi suamiku yang kelola, insya Allah kedepannya suamiku terus yang kelola channelku yang Salam Satu Ilah. Ada video terbaru, itu membantah fitnahan kepada Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik diberitakan kena HIV AIDS ya. Ini ada fakta yang benar-benar dibongkar sama suamiku, au. Ya, jadi ada di channel YouTube Salam Satu Ilah.
Di ini yang buat di YouTube Natali Riani dan juga Hijrah Khadijah ya, itu sudah dipin ya. Jadi ada channelnya itu udah dipin. Jadi tinggal langsung di live chat diklik aja di situ ya. Langsung deh berkunjung ke situ. Kalau belum mau nonton sekarang mampirin dulu aja, sempetin like dulu nanti bisa ditonton. Makasih semuanya. Apa nih Natalia pas Natal kamu murtad? Siapa ini? Ayo naik yuk. Sunggulera ini siapa? Agama apa? Halo, Halo, agama Kristen? alhamdulillah agama Islam ini Mbak. Alhamdulillah Islam. Kenapa nggak Kristen, Bang? Ya, monitor tadi Mbak Natali luar biasa itu. Ini si Oten-Oten ini lu memang selalu pugu ini kalau kita bilang pugu. Oh, Iya, aku kirain Kristen, Abang. Alhamdulillah Islam Mbak. Alhamdulillah. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Tetap semangat Mbak, tetap semangat. Sehat-sehat selalu. Gas terus Mbak, gas terus, monitor terus ini Mbak. Ya, Insya Allah. Iya, izin di follow Mbak ya. Oke, Ya. oke, aku follow ya, Bang ya. Ya. Sudah. Assalamualaikum. Makasih ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aku insya Allah hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, Jumat, Sabtu, Ahad, aku di Jogja, ada 5 titik berbeda lokasi. Jadi buat saudara-saudaraku yang di Jogja dan area sekitarnya, yang mau ketemu aku langsung ya, insya Allah kita ketemu ya. Di postingan ulangku ada, aku udah posting di akunku ini ada, di akun utama Natali Riani ada, buat yang di YouTube, di komunitas YouTube udah aku posting juga. Ya, jadi bisa dilihat ya, ada 5 titik lokasi di 5 masjid ya, ada yang di pondokan pesantren juga. Bisa hadir ya teman-teman ya, ini acaranya bebas, free untuk semuanya, umum, terbuka untuk umum kajiannya. Ya, di Jogja ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi, aku Nata, sapa. Ya, itu kajian ini tuh, kajian dari masjid tuh apa gimana? iya dari masjid. Masya Allah. Bagus, Ada boleh. 5 titik. Ada 5 Bagus titik tuh. di Jogja. Bang Naga di mana nih? Bisa hadir, Bang? Maaf, saya capek, suruh aja manajer saya sana. Aku di Abang Bali, kamu di mana sih? bisa? Oh, di Bali. Di Bali. Di Bali. Aku juga iya, lagi iya. fokusin perpindahan sertifikat tanah ini, sertifikat tanah mualaf gitu loh, mualaf centerku nih. Itu juga aku lagi fokus di sana. Audioku, nanti kalau audioku dinaikin biasanya suaranya jadi mendem malahan. Yang di Natalia Iriani kalau suaranya kurang jelas coba ke YouTube Hijrah Khadijah, di situ suaranya lebih jelas. Itu YouTube punyaku dua-duanya itu, Natalia Iriani sama Hijrah Khadijah. Biasanya Hijrah Khadijah suaranya lebih jelas soalnya. Nah, jadi buat saudara-saudaraku ya yang tanya, ini di Sonopakis ya, di Masjid Labaik, terus di Masjid Darussalam, Masjid Al-Mutakin, sama Pondok Pesantren Muhammadiyah Asyifa, sama Masjid Agung di Jogja. Jadi Satu dari hari hari full Jumat, tuh? iya full. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Oh, berarti 5 masjid itu 5 lokasi itu 3 hari gitu. 5 lokasi itu dibagi buat 3 hari. 3 hari. Begitu. Ya ini Lini, siapa ini? Lini. Ya, assalamualaikum Dek Entali. Saya cuman senang Waalaikumsalam. senang ini aja sih, mau ngasih semangat aja gitu. Masya Allah, Saya makasih. suka sekali ilmu-ilmunya. Cuman ini kalau Dek Natali mau nyari oten-oten yang cerdas sudah pada mualaf begitu. Jadi memang kebanyakan sekarang udah oten-oten yang kayak tadi itu. Jadi mesti sabar gitu. Iya ya, udah pada mualaf ya. Makanya sekarang makin langka. Mereka memang harus dilestarikan kayaknya ya, biar mereka nggak punah. Iya ya, kan saya sering itu naik komal-komal gitu. Memang kebanyakan begitu gitu. Karena yang oten-oten cerdas itu udah pada mualaf gitu. Jadi udah susah gitu. Jadi kalau Dek Natali mau debat sama oten-oten sekarang ya memang yang banyak yang nggak punya ilmu gitu. Jadi mesti kudu sabar.
Iya ya, mesti harus sabar ya. Iya ya. Aduh, iya ya, nanti ku sabar-sabar lah. Emang apa kalau bahasa Jawanya sayang bahasa Indonesia sayang-sayang juga gitu kalau mereka langsung dibuang ya. Langka mereka. Ya, Bu Lini izin menurunkan ya biar Ya, kita oke, lanjut diskusi semangat. dulu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti Khadijah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cuma mantap kali saya di atas motor ketawa ngakak apa nih ludah rohani. Ludah rohani ya. Iya. Penuh hikmat itu ludah rohani. Itu YouTube-nya kemarin dua, sekarang udah bertambah lagi YouTube-nya. Mana gimana Pak Setama? YouTube-nya udah bertambah lagi. Kemarin dua, sekarang udah bertambah lagi. Iya, 3 YouTube-nya sekarang. Alhamdulillah. Jadi buat saudara-saudaraku nih yang nonton di TikTok ya, kalian pada kemana nih? Kok kalian besar nih tiba-tiba? Kalian lagi kemana? Ayo, datang ke channel YouTubeku ya. Jadi buat teman-teman yang di TikTok maupun di channel YouTube manapun, saya nggak tahu nih sekarang lagi di live-kan di mana aja, saya nggak tahu. Soalnya biasanya ada beberapa yang ikut melive-kan ya. Ini makasih banget yang sudah melive-kan ya, dimanapun jangan khawatir. Teruskan, lanjutkan. Yang suka nge-live-kan aku, lanjutkan ya. Karena memang alhamdulillah ya, kalau ada yang ikut melive-kan itu saya senang. Insya Allah saya dapat jariahnya juga lebih banyak lagi kan dari saudara-saudara yang melive-kan kan dapat jariah. Insya Allah saya juga dapat amalannya jadi makin banyak lagi gitu kalau makin banyak yang nonton. Insya Allah seperti itu. Jadi saya nggak akan meminta apa-apa gitu bagi yang ngambil video dari YouTube saya juga silakan. Jadi kalau mau ke YouTube saya Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga yang terbaru ini Salam Satu Ilah. Dari Salam Satu Ilah pun teman-teman silakan di-share sebanyak-banyaknya, mau di-re-upload, mau di apapun silakan di-posting sebanyak-banyaknya. Ya, nggak dikenain biaya kok. Aman. Kata Januari menyala Aryani. Menyala kata Januari. Ini Januari channel punya YouTube juga nih. Oh iya, KM Januari channel juga ada ya ini KM Januari ya punya YouTube. Januari channel pun ada punya itu. Oke lah, aku sapa aja aku di bawah ini. Sapa langsung orang ini tahu suara aku Bang Naga katanya di atas ini langsung tahu. Oh Bang Naga. Iya. Masya Allah Bang Naga ternyata. Saya langsung tahu Bang Naga katanya. Enggak tahu, enggak hafal aku. Iya Bang Naga Bang. Oke. Ya. Lanjut aja lu, lanjut. Oke lah, saya tuh mau ketawa ngakak di bawah aja. Oke ya, untuk saudaraku yang di bawah sebelum saya turun, kalau yang mau bantu juga YouTube saya Setama TV Naga Laut ya, yang mau di subscribe ya, boleh juga ya. Tapi saya bukan debat, cuma saya masalah apa ini biasa-biasa aja ya. Karena saya belum bisa di online langsung ya. Yang mau subscribe aja YouTube saya. Setama TV Naga Laut, Januari Channel, Uti Natalia tadi yang dibilang tolong untuk Muslim di subscribe semua ya. Jangan apa ini, jangan takut tangannya ya. Oke, itu aja saya sampaikan. Untuk Pastor Loading sudah saya follow lagi. Berapa kali saya follow ini udah akun baru lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini oten-oten langka ya. Bang Gosam Muslim ya Bang ya? Muslim Mbak Natali. Iya, sebentar ya Pak ya. Salam kenal. Enrowik ini agama apa? Alhamdulillah masih Islam kakakku. Islam. Ini yang baru naik ngaku Muslim makan B2. Oh, yang mana? Yang mana yang suka makan B2? Enro ini suka makan B2 ya? Untuk apologet yang ada di YouTube, terima kasih mewakilin Islam, makanya kami jadi akidah kami jadi kuat gitu. Oh iya. Ya Pak Enro, makasih banyak ya, izin menurunkan ya. Ini ngaku Islam atau gimana ini? Memang Islam saya. Oh memang Islam. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Islam Kak Januari. Mbak Natali, izin tanya. Tadi ke Jogja kapan ya? Insya Allah Jumat, Sabtu dengan Ahad di Jogja. Jumat besok itu? Iya, besok. Insya Allah besok. Oh. Kalau mampir ke Solo barang sekali itu bisa enggak ya? Jadi gini ceritanya Mbak Natali. Nggak bisa itu Bang, nggak bisa. Jadi di
Solo ini di tepatnya di Karanganyar itu kan ada proyek Holy Land, Mbak. Terbesar se Asia Tenggara. Nah, maksud saya kalau Mbak Natali berkenan barang sekali aja untuk tablik, itu kan di kawasan sekitar itu masih banyak ini muslimnya ya, di kawasan awam. muslim memang itu ya. Iya, tapi awam, Mbak, secara keilmuan. Lah, maksud saya kalau Mbak Natali berkenan bisa hadir, nanti kan bisa memberikan wawasan terkait apa itu bahaya kristenisasi atau pemurtadan atau apa itu, Mbak. Karena besar ini 50 hektar se-Asia Tenggara. Info-infonya begitu memang dia. Ada pembangunan. Maksud saya kalau Mbak Natali bisa masih longgar barang sekali aja, kita agendakan untuk ini di dekat sekitar situ, Mbak. Untuk memberi wawasan ilmu gitu, Mbak. Ini kita juga lagi berjuang juga ini. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti aksi-aksi penolakan, audiensi dengan aparat. Itu ini. Tapi untuk mengedukasi umat di sekitarnya itu, Mbak. Karena masih banyak yang berpaham pluralisme itu loh. Agama itu dipikir agama itu semua sama aja. Jadi kan kadang jadi kendala juga. Nah, maksud saya dengan Mbak Natali yang mantan Kristen ini kan bisa memberikan edukasi seperti apa sebetulnya kekafiran itu ingin seperti apa begitu, Mbak. Kalau berkenan. Insya Allah, Bang, karena ini juga kan jadwalnya sudah diatur sama panitia yang mengundang gitu, Bang. Jadi kalau mungkin nanti di sana kalau bisa dikondisikan gitu ya, karena kalau acara kan juga kita nggak bisa langsung sacet gitu kan juga nggak bisa ya. Apalagi kan saya ngikutin aja panitia yang mengundang. Gitu. Jumat, Sabtu, Ahad ya, berarti kan mungkin Seninnya sekalian pulang ke Malang atau gimana gitu. Monggo. Kalau berkenan, kalau mungkin bisa lain hari juga enggak apa-apa, saya minta ini aja. Minta nomornya aja. Iya, nanti di DM aja. Oke, siap. Biasa saya juga ini menghadirkan beliau Ustadz Andri Kurniawan dari Malang itu, Mbak. Oh, Ustadz Andri Kurniawan dari Malang biasanya diundang, Bapak yang undang juga ke sana. Iya, itu beliau kan juga mantan Oten juga itu. Siap. Iya, insya Allah nanti dihubungin aja, soalnya kalau ngelihat jadwalnya kayaknya udah kayak gak bisa, soalnya mepet banget di 5 titik lokasi soalnya udah hari Jumat, Sabtu sama Ahad. Mungkin gitu. kalau bisa diagendakan lain waktu juga mungkin bisa kita agendakan di beberapa tempat juga, Mbak. Ya, seperti di daerah Tawangmangu itu juga masih ada misionaris yang door to door loh, malahan loh dulu loh. Apa saksi Yehova apa itu. Nah itu door to door itu juga kita kejar tuh sama teman-teman Laskar itu gitu. Iya. Ya Pak, bisa di DM aja ya Pak ya. Ini biar kita Natali, juga nyari oten dulu nih, kita berburu oten. Lapar, pengen makan oten. Iya. Makasih ya Pak ya. Nanti ini saya follow. Ya, ini saya follow Pak Gus. Iya, makasih banyak Pak Gus. Assalamualaikum. Iya, Bang Zain. Ini Bang Zain yang mualaf itu ya, bukan? Mualaf bukan? Bukan ya, beda ya? Oh mirip. Ya gimana? Gini. Muslim ya Bang ya? Iya. Saya itu emang suka lihat perdebatan lintas agama. Dia mendukung lah. Saya dari kecil alhamdulillah dilahirkan di kalangan Islam. Jadinya suka aku melihat debat. Saya sering lihat Bang Zuma, terus Yusuf PI, terus Abang siapa Koh Donditan, itu saya suka. Dan saya pernah dulu itu ada yang berargumen Oten berargumen bahwasanya bawa Al-Quran. Saya tapping, Bang, kalau abang bawa Al-Quran dan ternyata itu pakai terjemah, itu salah. Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara terjemah, melainkan kalau abang memang benar sudah bisa nahwu sorof, oke lah, saya anggap bisa untuk memahami. Nah terus Oten malah larinya ke sana kemari gitu. Ini saya suka lah, untuk debat lintas agama saya suka.
Dan kemarin saya pernah masuk, Mbak Natalia, pernah masuk di romnya orang yang intinya itu bertauhid yang nyata. Anehnya gini Mbak Natalia, mungkin Mbak Natalia paham karakternya itu termasuk Kristen yang Protestan ataupun yang Katolik. Gini, intinya berdebat itu nggak boleh pakai data. Berdebat nggak boleh pakai data, hanya pakai otak. Saya bantah. Terus kalau hanya pakai otak, itu ngawur namanya, bukan berdebat, itu hanya ngoceh. Wah, muara baramu itu. Itu mungkin aliran mana itu, Mbak? Jadi nggak mau mengedepankan apa yo? Ya intinya aja Bang, intinya Bang. Intinya itu open mana ya? Aduh, Agustina, aduh noise. Ya Bang, intinya Bang, ini soalnya kita juga mau diskusi Bang ini Bang. Iya, intinya orang yang seperti itu termasuk golongan Kristen yang mana sih? Kok debat nggak mau pakai data, makanya hanya otak saja, dan otak nggak boleh apa namanya untuk mencari data di kitab. Ya itu ya mereka memang begitu Bang. Oh, rata-rata begitu mereka. Rata-rata begitu. Ada yang memang suka pakai data pun datanya tetap dibantah. Jadi ya harap maklum gitu aja. Emang kayak begitu mereka. Ya Bang, izin menurunkan ya Bang ya, biar kita bisa lanjut diskusi, cari teman-teman yang Kristen dulu ya Bang ya, Bang Zain. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Zain. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pasien selanjutnya. Wow, suaranya bergetar. Wanteo. Halo, Mbak. Wanteo agama apa? Wanteo Kristen apa Islam? Oh, lagi. Agustina. Agama apa? Bang Dias, saya jadikan juga moderator ya. Saya izin keluar beli rokok dulu. Habis rokok soalnya. Oh siap. Iya, oten-oten nih kok nggak ada ya oten-oten ya Bang ya. Oten-oten kenapa ya? Udah pada mualaf kayaknya ya. Bang Dias coba lihat di bawah, nggak ada permintaan. Aku jambak-jambak pun ternyata bukan oten juga, nggak ada oten-oten. Takut mungkin mereka sama Mbak Natali sama Bang Dias nih. Sudah Bang Dias ya. Saya izin 1 menit. Terima kasih Bang. Bunda Natali sama Bang Dias ya. Saya izin 1 menit. Siap. Lanjutin aja dulu, lanjutin. Iya, bentar ya. Ini Agustina Sitompul, coba mic-nya dibuka dulu. Agustina, mic-nya dibuka. Ini mau jadi berhala kayaknya nih. Biar kita sembah gitu ya. Ya, biar kita sembah itu gitu lah. Mbak. Diam aja mereka. Dah, turun. Kasih udarani dulu, Mbak. Janganlah, takutnya saudara kita kepencet naik, didudain, kasihan kan. Oten udah bubar ya, kayaknya udah bubar ya. Kayaknya udah bubar. Tapi memang gini ya Bang Dias, kalau Bang Dias ini kan muslim dari lahir ya Bang Dias ya, bukan mualaf ya? Ya, aku muslim dari lahir. Nah, beruntung ini. Kalau orang Islam dari lahir itu, saya tuh iri gitu ya. Karena apa yang mereka lewati itu udah nggak ada yang namanya. Loh, tapi kan orang tuanya Islam kan? Oh ya, orang tuaku Islam. Nah, maksudnya seharusnya kita itu lebih iri kepada orang yang mualaf. Orang muslim yang baru lahir itu seharusnya dia itu iri kepada orang yang mualaf. Karena apa? Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, di situ tempat dosanya itu sudah bersih, 0 sekali. Nggak ada apa-apa sama sekali gitu loh. Bahkan banyak teman-temanku muslim gitu tuh, dia tuh berkata ketika aku bawa ke mualaf centerku tuh, dia tuh seperti kayak menangis gitu loh. Banyak yang seperti itu, banyak. Seharusnya aku yang iri denda. Tapi ya itu, aku juga heran, orang-orang kan katanya iri sama mualaf kan di YouTube kan banyak komentar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir ya, aku itu malah lebih iri loh sama kalian yang Islam dari lahir. Kalian itu enak, bahagia, orang tua udah muslim semua. Kalian dilahirkan dari keluarga yang muslim, mereka tidak salah sembah Tuhan.
Jadi kalian memang benar-benar udah dididik Tuhan itu ya udah, kalian menemukan Tuhan yang benar sejak kalian dari lahir tuh udah diperkenalkan. Nggak sibuk mikirin aduh orang tua aku nanti masuk mana ini, usia semakin lanjut ya, kalau mereka umurnya panjang bisa bersyahadat dulu. Itu benar-benar yang bikin aku iri sama orang-orang yang udah Islam dari lahir tuh. Tapi intinya kita tuh ketika kita tuh berada di dalam seorang menjadi muslimah dan muslim, kita itu gimana ya? Intinya kita tuh jangan melupakan sholat itu saja. Bahkan banyak orang yang muslim dari lahir itu dia tuh kayak mengabaikan sholat. Contoh, aku pun pernah mengabaikan sholat, pernah. Gitulah contohnya, contoh ibarat kecilnya gitu loh. Padahal kan sudah dijelaskan. Masalah kakum pisakor, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, dan mereka menjawab mereka lah orang yang termasuk tidak pernah mendirikan sholat gitu loh. Bahkan dulu tuh aku pun kayak mengabaikan sholat gitu loh, orang muslim yang dari lahir gitu loh. Nah coba kalau orang yang mualaf, dia itu akan fokus belajar kepada Islam, kepada agama yang dianuti sekarang. Contoh, pernah satu pendeta bersampingan di Bali itu dia itu mualaf gara-gara aku tuh. Dia mualaf gara-gara aku. Curhat nih. Apa curhat apa kita curhatin? Gak apa-apa, mumpung Oten juga belum ada. Mualaf dia ya. Cerita. Ini pendeta, sekelas pendeta loh. Ini kan ketika aku masih jadi imam masjid nih. Di sana kan ada di Bali ini kan ada 4 nih. Ada masjid, gereja, terus tempatnya orang Buddha, terus Hindu, pura. Nah di sana itu kan ketika aku ngimam maghrib itu loncengnya itu berbunyi ketika memanggil beribadah gitu kan. Gereja kan pakai lonceng tuh. Nah jadinya ketika aku baca ayat pendek, langsunglah nusuk kupingku, jadinya kayak salah baca jadinya. Makanya aku bilang sama marbotnya, tolong ya nanti dikasih tahu pendetanya. Nah habis itu 2 hari sesudah itu dia itu mencari saya, tujuannya belajar Islam ternyata. Nah makanya langsung dimualafkan. Makanya gara-gara dari situlah aku bangun mualaf center di Bali, gara-gara beliau pendeta ini. Makanya baru aku bangun mualaf center di sini. Tapi ya syukur gitulah. Bahkan banyak orang yang mengatakan dia itu iri sama mualaf gitu loh. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, banyak. Tapi ya gimana ya, makanya kan banyak yang dikatakan nikmat manakah yang kamu dustakan gitu loh. Tadi ayyi alai rabbikum tukadziban, nikmat manakah yang kamu dustakan? Dan sama, tujuannya sama padahal gitu loh. Lanjut Dinda. Iya bentar Bang. Ini berarti di sana mualaf centernya abang yang kelola ya Bang ya? Bang Dias yang kelola? Ya aku pembinanya langsung, aku yang kelola, aku yang bikin sendiri. Berarti kalau aku main-main ke sana, insya Allah bisa nebeng. Boleh banget. Tadi bahkan aku mau bilang gitu, bisa nggak ke Bali gitu loh. Oh gitu ya. Ya sekali-kalian main-main lah ke sini. Ya insya Allah nanti kalau ada panggilan lah ya, kalau ada undangan. Undangan apa? Tapi gratis kan? Biasanya aku yang dibayar Bang. Aku kemana-mana biasanya cuma modal apalah aku ini Bang, cuma modal bacot aku Bang. Alhamdulillah Bang, aku cuma modal bacot, serius. Aku gini Bang, memang apa yang Allah janjikan ke kita Bang ya, kita tuh kan memang ditugaskan ibadah gitu kan. Perbaiki ibadahmu, Allah perbaiki hidupmu kan gitu. Hidupmu, betul. Ya. Jadi ternyata tuh aku merasakan gak cuma kebutuhanku yang Allah lengkapi, yang Allah datangkan tuh gak cuma kebutuhanku, tapi keinginanku tuh tiba-tiba datang aja dengan cara-cara yang gak aku sangka. Aku kerjaanku gini ya Bang, aku kayak gini dulu gak niat jadi YouTuber, gak niat jadi konten kreator, dan gak pernah mau dulu jadi debater, takut dulu aku. Tapi nggak tahu lah, entah ini Allah bukain aja jalannya jadinya kayak gini. Aku dulu nggak mikir ini gimana caranya dapat cari uang gini-gini, enggak, sama sekali enggak. Cuma ya udah cuma jalanin aja, ibadah aja. Ternyata tuh ada aja jalannya. Aku mau live YouTube, nggak ada laptop, tiba-tiba ada yang nelpon. Pas laptopku rusak ada yang nelpon, dibeliin laptop. Masya Allah, hamba Allah tiba-tiba nelpon. Aku nggak pernah nyantumin nomor rekening minta sumbangan, nggak pernah. Mengemis-ngemis ke orang gitu ya, bilang aku lagi kebutuhan ini, nggak pernah Bang.
entahlah, aku memang fokusku jadinya ya udah ibadah aja, sholat aja, apa yang bisa aku lakuin aja gitu kan. Ada aja datang jalannya. Kepengen jalan-jalan ke Jakarta, ternyata dapat undangan dari Jakarta. Pengen nginep di hotel, ternyata ada undangan. Ini kemarin nih aku bilang sama suamiku, yang aku pengen deh yang kita healing kemana gitu, liburan yuk ke hotel berapa hari gitu, sehari juga nggak apa-apa deh terus pulang gitu kan. Ternyata apa bang? Ditelepon sama Arimatea bang, diundang ke Jogja 3 hari, hotel dibayarin, tiket dibayarin semua. Masya Allah. Aku apa ya? Jadi memang apa yang Allah bilang ibadah aja gitu. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Ternyata aku nggak pernah minta ayo dong gini dong, atau nggak nempel sana nempel sini supaya dapat undangan apa gitu, enggak gitu. Semua jalan-jalan datang aja, hal kecil pun aku pengen makan apa tiba-tiba datang aja. Aku kadang merasa gini, kok aku kayak ini ya, kayak mamanya Nabi Isa ya. Tahu kan? Pasti Ustadz Bang Dias pasti tahu ya. Kan mamanya Nabi Isa ya kan, Maryam ya, Siti Maryam. Dia kan fokusnya cuma ibadah kan, di mihrab ya. Ibadah di mihrab, kebutuhan semua tercukupi. Apa yang diinginkan semua datang. Ternyata memang kalau diambil ya, walaupun aku nggak secanggih itu ya, beda level, beda kasta jauh lah ya. Tapi maksudnya memang Allah tuh ternyata memperlakukan orang-orang yang beribadah itu ternyata begitu gitu. Kalau ibadahku mulai, imanku mulai surut gitu ya, ibadahku mungkin sunah-sunah kurang kulakuin, ada aja kayak yang macet-macet gitu jadinya hidupnya. Tapi giliran ibadahnya difokusin lagi gitu kan, tujuannya ibadah aja, ada aja dipermudah jalannya, rezeki tiba-tiba datang. Itu kayak indahnya Islam. Ini Dinda, ada satu surah di dalam Al-Quran, ada itu kayak, tahu kan ayat 1000 dinar, tahu kan? Gimana? Nggak tahu aku tapi nggak tahu. Di sana itu ayat di surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah itu akan memberi kemudahan segala urusannya. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah itu akan memberi rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah, niscaya Allah itu akan memberi keselamatan, memberi pertolongan untuk segala kehidupannya gitu loh. Dia itu akan membuka jalan. Itulah ayat ini nusuk banget gitu loh. Coba dibuka ayat 1000 dinar itu. Itu aja dihafalin itu, Itu satu surah itu yang bikin satu ayat itu yang bikin gini ya, nusuk dalam kita gitu loh. Kita paham jadinya. Gitu. Silakan lanjut Dinda. Iya, Bang. Itu di surat At-Talaq ya, Bang ya? At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Oh ya, At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Ini suami tiba-tiba datang gitu. Suamiku soalnya dampingin aku terus, Masya Allah. Ya. Coba aja disuruh buka suaminya tuh Dinda. Ya. Surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Ini udah ditempel sama dia di depanku ini. Coba tempelin. Dibaca, coba. Nah, coba dibaca. Di sana sentuh kali tuh. Nah, itu kok bisa tampil gitu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Cuma 5 syair. Cuma 5 ayat, cuma 5 syair gitu loh. Itu Nah, itu ditempelin sama iya, suami. itu langsung ditempelin. Masalah suaminya nih ngeri kali suaminya nih. Udah dari dulu Bang ditempelin Bang. Sebelum aku nikah sama dia udah ada tuh di situ. Aku datang-datang ke rumahnya udah ada itu. Selalu support ya suaminya ya. Iya, alhamdulillah. Memang jarang suami seperti itu memang. Lanjut, pasien selanjutnya. Lomo Juntak. Memang limited edition itu ya, Mas Bojoku itu ya, limited edition. Lomo Juntak, agama apa ini Lomo Juntak? Kok pergi? Kok kabur? Kok pergi? Badah. Lomo. Kita undang baca memiris dulu, undang ngoten gimana, Dinda?
Mamirus. Oh, boleh. Bang Boleh. Dias punya Mamirus ya? Aku udah lama juga pengen dengerin Mamirus itu. Ada, aku nyontek Coba. juga. Iya, coba Bang. Innahum min bani kucluk kulluhum majnun. Oleh sesungguhnya orang yang berasal dari bani kucluk itu memang orang gila. Laqad tadasum kama law kanuhum anfusahum yastami'un. Oleh kalau mereka berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Afwa'uhum atwal wa aquluhum aksor. Oleh moncong mereka itu panjang tapi akal mereka itu yang pendek. Ibadatuhum misnu ajwa mim bani kucluk fi manzilah. Sesembahan mereka itu yang berasal dari bani kucluk sama seperti stop kontak lampu, saklar lampu ya, saklar lampu yang bisa hidup dan mati gitu ya. Wa iza salahum wa qalu kaza wa kaza. Nah, dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang Tuhan mereka, mereka itu akan berkata, jadi gini. Itulah Mamirus. Lanjut Dinda. Ya, jadi gininya biasa gini ya. Jadi begini. Jadi gini, Bang. Oleng, iya oleng-oleng ini. Nggak ada mereka berani naik oleng-oleng. Ini Joseph di bawah ini kayaknya Kristen ya. Aku jambak nggak mau naik loh. Nggak ada yang berani naik. Kenapa kalian nggak berani naik loh? Kalian belum mendengar aku kalau baca Bible. Kalah kalian itu. Kalian nggak pernah mendengarkan bacaan Bible sehikmat. Stop. Aku nggak mau nanti birahi nanti naik birahuku nanti. Jangan gitu loh. Ya. Enggak, maksudnya ketika dibaca Yeskiel atau Amsal, kita cari cewek itu loh. Bahaya ya. Bahaya ya itu, serius. Emang Bahaya. agak lain memang ya. Tapi itu memang itulah yang benar-benar bisa mengguncang gitu ya. Nah, Rasmi muncul. Alhamdulillah ada juga yang Kristen mau naik. Ayo on cam dong, Bunda Rasmi. Oh, Bunda. Ya itu Bu open Rasmi. cam lah itu. Gak bisa on cam dia yang ini, akunnya akun kecil ini dia. Ya, akun kecil. Kenapa nggak pakai akun besar, Bu Rasmi? Bu Rasmi kenapa di mute? Ayo, Bu Rasmi. Akunnya kena report. Oh, kena report. Kena pelanggaran paling dari TikTok otomatis. TikToknya nggak kuat dengerin suaranya Bu Rasmi yang menggelegar. Bu Rasmi, ayo kita diskusi yuk. Suara aku merdu loh, Natalia. Oh iya, apalagi kalau Muntah. merdu, apalagi kalau baca Yeskiel, baca Amsal. Oh, merdu. Ini si naga hitam ini diajari Muhammad ini ya. Orang ngomong bagus-bagus dia meludah ajaran Muhammad. Memang Kapan saya meludah? Dia gini tadi. gitu Gitu ajaran dia nggak Muhammad ya kan ngeludah. naga hitam. Aku nggak ngeludah itu, astaga. Aku nggak ngeludah, aku cuma isap rokok terus kesandak kasep di sini gitu loh. Ini jangan gitulah, Bu, kok naik Oh gitu. panik sih. Rokoknya mana naga hitam? Tengok Ini. dulu rokoknya mana? Nih. Mana? Ini. Ini rokok nih. Asapnya itu nggak ada asapnya. Tadi kau bilang ngisap, mana asapnya? Tuh. Nah, kelihatan kan? Coba buat mana suara yang tadi gitu itu mana? Dah, langsung aja. Bu, katanya Bu Rasmi kan, aduh, katanya ini Gila. kan si, Gila iya, ini. gimana ya Bu Rasmi ya? Katanya Bu Rasmi kan suaranya merdu. Coba dong bacain Bible. Itu jadi membuktikan Dinda. Oke. Jadi dia itu membuktikan Mamirus jadinya. Yang Mamirus aku baca gitu loh. Oh iya. Kan lakotah dasung kamu alakan mampusam yastamiun. Nah, kalau mereka berbicara itu langsung gila. Mereka mendengarnya sendiri gitu loh. Lanjut Dinda, lanjut. Iya. Udahlah, baca aja lah Yeskiel 23:19. Terusnya, yuk. 19 sampai 21. Bu Rasmi. Baca Yeskiel dulu dong, nanti dijelasin ya.
jangan, nggak boleh dari Yehezkiel dulu. Kita harus mulai dari kitab Taurat dulu ataupun Kejadian. Itu kalau baca Alkitab. Nah, kalau di Yehezkiel itu kan, itu sudah di tengah-tengah cerita dari Alkitab. Nanti kalau kamu langsung baca di tengah-tengah, kamu tidak tahu awal, kamu sesat, Natalia. Coba yang ini deh, yang ini. Kalau gitu bacain yang namanya ulangan. Enggak, ulangan itu udah di tengah, Kita mulai dari awal Kejadian. Katanya Taurat. Ulangan kan juga masuk. Kejadian bilangan ulangan yang itu kan awal. Iya, Kejadian yang awal. Aku mau bahas tentang Adam dulu. Loh, janganlah. Ini kan juga diakui loh Taurat loh. Iya, makanya gini loh. Kita harus tahu dulu awalnya bagaimana, baru udah tahu. Kita lanjut tengahnya gimana. Oke, kalau udah tahu aku tanya dulu kamu. Di dalam Al-Qur'an Adam berbuat dosa tidak? Berbuat dosa, kemudian diampuni langsung. Dia meminta ampun kepada Allah, akhirnya diampuni langsung. Bagaimana caranya berbuat dosa terus diampuni? Coba buka ayatnya di mana tercatat di Al-Qur'an. Bentar ya, aku bukain ya. Bu Rasmi open cam dong. Udah dilihat akun kecil itu, enggak bisa. Payah, akun kecil lo nggak punya follower. Nih, bukain ya. Nih. Nih Al-A'raf nih ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscayalah kami pasti termasuk orang-orang yang merugi." Nih selanjutnya. Itu tentang Adam. Iya, tentang Adam. Kami menganiaya diri kami sendiri. Di mana Adam menganiaya dirinya sendiri? Lah, dia kan tidak menaati apa yang Allah perintahkan, kan sama aja dia menganiaya dirinya sendiri. Gimana sih nih orang? Udah sekarang terus si Nabi Adam di Bible-mu. Oke, begini bentar. Jadi jika pada saat itu juga Allah mengampuni Adam, kenapa Adam mati? Apa Adam mati? Semua manusia juga bakal mati loh. Kau pikir cuma Tuhan iya nggak bisa mati. Tuhan kau bisa sih mati. Oke. Jadi gini, sorry. kan dulu kau bilang cuma Tuhan nggak bisa mati. Tuhan kau bisa mati ternyata. Oke, kau kan dulu kan di Kristen nih, ya kan? Kau dulu kan di Kristen. Oke. Jadi kalau di Alkitab di Kejadian itu dikatakan, kamu buka Kejadian 3, di situ pelanggaran Adam dan Hawa. Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, nanti kamu mati. Kan begitu kan? Tetapi datang iblis menggoda Hawa dan Hawa memakan buah itu. Nah, jadi di situ tadi kan Allah sudah peringatkan, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Tetapi karena Hawa menuruti perkataan iblis, maka ia mati. Berarti yang mematikan di situ iblis, bukan Allah. Allah sudah peringatkan, jangan makan, nanti kamu mati. Berarti yang mematikan di situ adalah iblis, ya kan? Ngomong apa sih kowe? Buka dulu Kejadian 3. Kau yang buka. Oke, karena kau nggak paham, makanya aku suruh kau buka. Nggak mau. Kau yang buka. Saya kan sudah bacakan dari tadi sama kamu. Di situ Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, nanti kamu mati. Artinya berarti Allah tidak, berarti Allah itu nanti akan mati itu kan kalau di Kejadian. Enggak, bentar dulu. Berarti di situ Allah tidak menginginkan kematian Adam dan Hawa. Allah tidak mau Adam dan Hawa mati. Makanya Allah Terus Adam kenapa tetap mati? Kenapa Adam tetap mati? Kenapa mati? Itu tadi datanglah si ular ataupun si iblis menggoda. Nah itu ini
ajaran Muhammad ini Coba. ke orang Loh, lagi kok ngomong ajaran bikin notifikasi ketawa. Kok marah? Gimana mau kedengaran orang ngomong ke buat notifikasi Gantian lah ketawa? ngomongnya, woi. Loh, tadi kau bertanya kenapa? Aku belum selesai nanya. Aku belum selesai nanya. Aku belum selesai nanya, kuntilanak. Ya. Kau tadi bilang kenapa ada mati, kenapa ada mati. Kalau Nabi Adam meninggal ya memang namanya manusia bisa meninggal. Nah, terus malah saya tuh heran gitu loh. Di Bible-mu itu nggak konsisten. Kau bilang nanti engkau akan mati. Nanti apanya? Di Kejadian 2:17 yang ada apa? Di saat engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam sama Hawa makan nggak buah itu? Makan kan? Pada hari dia mau makannya, kenapa kok dia nggak mati? Mati apa enggak dia? Tuhanmu ini salah ngomong apa iblis yang benar? Ayo. Oke, biar aku Kejadian jelasin samamu. Udah, biar aku jelasin samamu ya. Baca dulu Kejadian 2:17. Ya, sebelum Kejadian 3, Kejadian 2 itu ada. Kejadian 2 di situ dikatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa itu difirmankan untuk beranak cucu. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah itu tidak bisa diubah walaupun Adam dan Hawa sudah melakukan pelanggaran. Kejadian 2:17 bukan disuruh beranak cucu. Kejadian 2:17, woi. Yang aku bilang Kejadian 2:17. Kejadian Engkau memakannya, pastilah engkau akan mati, pastilah engkau mati pada hari engkau Waktu memakannya. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu kuntilanak difirmankan ini. beranak cucu. Beranak Kuntilanak cucu memang kau tuh. Kau yang lebih Kunti, kau tuh udah aku bilang. Aku baca ini Kejadian 2:17. Kau yang nggak ada otak. Kuntilanak ini memang. Kuntilanak ini loh ya, bawa Kejadian 3:3. Katanya engkau memakannya, engkau nanti mati. Konsisten nggak sih Tuhan ngomong nanti sama pada hari engkau memakannya? Ini pada saat itu juga loh Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi Kristen-Kristen ini keturunan siapa? Adam Hawa makan, matilah berarti kalau dia makan. Pada hari memakannya mati. Ada-ada aja. Kalian anak siapa? Kuntilanak? Rasmi kuntilanak. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Beneran mati nggak langsung? Nih, apa nih? Si Joseph, hai perempuan saya naik. Dari tadi kau kujambak, kau nggak naik-naik kau. Kau nggak tahu caranya naik. Dari tadi kujambak. Nih, Joseph, naik kau. Udah kujambak kau, naik. Ada-ada aja. Bisanya ngamuk. Orang bawa Kejadian 2:17. Tuhan yang ngomong kalau Adam Hawa makan hari itu juga mati. Kau bawa penciptaan, kau bawa beranak cucu. Siapa yang ngomongin anak beranak cucu? Sendiri bawa tema, sendiri kesurupan. Gimana ya Oten ya? Sendiri bawa tema, kesurupan juga, kejang-kejang juga dengan tema sendiri yang dia bawa. Kan longor. Udah bawa tema janganlah keserupan, bawa tema sendiri, serupan sendiri. Joseph, kau jangan asal typing aja, kau nggak berani naik, kau dijambak. Udah aku jambak kau naik. Joseph naik kau, udah aku jambak. Naik kau. Celuk. Rasmi lagi birahi dia di bawah, lagi birahi dia. Mau sok-sokan, bahas Taurat. Dikasih ulangan, nggak mau, minta Kejadian. Kejadian udah disuruh baca, nggak mau juga. Itu Yosef itu mana ada tuh Dinda? Udah aku jambak loh dia. Gak berani naik. Ntar kalau mau hujan ntar aku balas hujatan, ntar aku yang hujat ntar. Oh, tenang. Penghujat-penghujat itu kita sudah ahli mencekik batang leher mereka. Lanjut dulu Dinda, lanjut. Iya Bang Dias. Joseph Longor, iya mana nih Joseph Longor ini? Longor kucluk. Masalah mati, nggak mati gitu ya. Saya heran ya, orang-orang kenapa ya? Kayak si kuntilanak Rasmi tadi. Dia bingung kenapa Nabi Adam bisa meninggal.
Yang namanya manusia itu pasti bisa meninggal dong, mau dia nabi pun ya. Bahkan wanita yang pernah melahirkan Tuhanmu itu juga meninggal loh dulu. Tuhanmu juga ternyata kok pernah meninggal, ini gimana? Kalau manusia meninggal biasa aja kali. Tugasnya selama di bumi udah selesai berarti kalau dia meninggal. Ujiannya udah selesai. Lah Tuhan meninggal, ini lo gimana? Siapa yang jadi Tuhan? Apa nggak kacau ini semesta alam? Oh iya, Tuhan meninggal. Mana Tuhan meninggal? Konsepnya gimana Tuhan bisa meninggal itu ya? Tuhan meninggal, kok ngeri ya? Ngeri banget. Tuhan meninggal, ada-ada aja. Terus kalian Kristen-Kristen ini juga keturunan siapa? Mau sok-sokan bahas Adam. Nih coba aku naikin Rindu, ini siapa nih? Rindu. 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 Ya, Rindu Kristen Islam ya? apa Kristen? Kristen. Kristen. Sikat Dinda. Kristen. Rindu Kristen ya? Ya. Kristen dia, oke. Rindu, ini gimana nih? Kalian ini sebenarnya Tuhan Anda itu benar apa enggak sih dalam berfirman? Di dalam Kejadian 2:17, Tuhan Anda kan mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Iya kan? Nah, Adam Hawa waktu itu makan. Ya. Ya matilah dia. Kalian keturunan siapa? Mungkin kamu waktu Kristen nggak ngerti, nggak apa-apa saya jawab. Ya silakan. Kalimat Tuhan di situ berfirman, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan kata hari ya, karena kamu compare kepada umurnya Adam yang berumur 930 tahun. Oke. Tapi waktu itu Tuhan ngomong pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ternyata Alkitab memberitahukan bahwa satu hari itu 1000 tahun. Maka sebelum 1000 tahun Adam itu udah mati. Jadi hari itu juga mati. Satu hari 1000 tahun itu satu hari di mana? Satu hari 1000 tahun itu satu hari menurut ukuran pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan. Ya. Ini satu hari pandangan Tuhan tuh, Tuhan memandang satu hari di dunia atau satu hari di mana? Satu hari sama dengan 1000 hari itu ya, pandangan Tuhan itu maksudnya memandang yang mana? Satu hari di mana sama dengan 1000 hari di mana? Dari pihak Tuhan, dari pihak Tuhan memandang bahwa satu hari itu 1000 tahun dari sudut pandang Tuhan. Kau jelaskan nggak bener. Kok nggak bener? Kau. Iya, apanya menurut pandangan, Iya, Dan dia bisa membedakan mana satu hari, mana 1000 hari itu dari mana? Loh, karena apa acuan ukurannya? Ya, makanya satu hari di mana? Satu hari di mana yang sama dengan 1000 hari di dunia? Coba saya tanya. Ini nggak nyambung. Perhatikan ya. Ya. Dari sudut pandang dari pihak Tuhan bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Iya, ini satu hari yang Tuhan bilang sama dengan 1000 hari di bumi itu satu hari di mana? 1000 tahun, kupingmu buka. Oh ya, 1000 tahun di bumi itu sama dengan satu hari itu satu hari yang di mana? Iya, kan 1000 tahunnya di bumi. Enggak nyambung. Satu harinya itu di mana? Iya, dari pihak Tuhan satu hari di hari surga. Iya, pihak Tuhan di mana? Tuhan di surga kan? Oh, surga. Jadi dulu ini otot botolnya. Kau jangan jangan cepet-cepetan ngomong biar otak kau nyambung. Oh, kok nggak bisa ngejar kecepatanku? Bukan, kau cepet botol. Oke, itu loh. pelan-pelan. Kan gue bilang, perhatikan, jangan kau giring orang terkesan jadi mainan hanya karena kau tidak bisa mengikuti narasi orang gitu loh. Ngerasa dipermainkan dia? Bukan, karena kau suka bikin stand up komedi terkesan kau itu pintar padahal blow-nya nauzubillah gitu loh. Kalau saya dulu bodoh memang, 1 Korintus 4:10 kan bodoh karena Kristus, tapi sekarang udah enggak. Gitu loh ya. Kau pintar. Perhatikan biar saya langsung jelaskan. lagi. Belum, Yaudah, sebentar. Kau dengar. Belum. Saya sudah dengar satu hari dalam ukuran Tuhan itu 1000. Dengerin, makanya kau jangan gede-gedean. Enggak, diam dulu loh. Kok panik sih? Kok naik sini kok panik? Bukan panik, ini bukan komal, supaya ini bukan komal kafir. Kau jangan jadi penjajah kau di sini. Karena kamu dibasmi, berhak kok Oten membasmi kamu. Kalau masalah iya memang, Oten kan memang penjajah. Iya, penjajah memang. Enggak, aku nanya dulu. Kamu bilang satu harinya tuh satu hari di surga gitu. Sama dengan 1000 hari di bumi. Iya, kau udah bertanya kan, kau butuh jawaban nggak?
Oh, kalau kau butuh jawaban kau diam. Ya udah jawab langsung. Oke. 1 hari dari sudut pandang Tuhan berarti dari segi pola pikirnya Tuhan. Itu 1 hari 1000 tahun bagi manusia di bumi. Maka Adam itu di bumi. Ya, jadi karena Adam itu hidup di bumi, maka wajar lah. Kami kan Kristen, tak mungkin Islam mau hidup Adam di surga. Jangan kau ketawain. Perhatikan, 1000 tahun itu umur manusia, umurnya Adam, 1000 tahun itu ukuran manusia. Tapi bagi Tuhan itu 1 hari. Maka kalimatnya 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Maka kita lihat Adam 930 tahun dia hidup di bumi. Itu jadi sebelum 1000 tahun, sebelum lewat hari itu, Adam sudah mati. Pada hari engkau memakannya. Aduh, panjang kali kau ngomong. Dulu. Pada gantian. Botol. Gantian lah. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Kau bilang itu menurut sudut pandang Tuhan. 1 hari sama dengan 1000 hari di bumi. Pertanyaannya, 1000 tahun botol, 1000 tahun botol. 1000 tahun di bumi ya, 1000 tahun di bumi. Ini kenapa sih keserupan? Enggak, kau 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun di bumi. Kau tukar-tukar, kau kebiasaan, kau tukar-tukar 1000 hari 1000 tahun. 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya di bumi, ya kan? Nah, Adam dan Hawa waktu itu kan di Taman Eden kan? Di Taman Eden kan? Aku tahu maksud kau mau mengarahkan ke situ. Masalahnya Taman Eden di Kristen itu, kau tahu Taman Eden itu ada di mana? Kau mau bilang 1 hari sama dengan 1000 tahun di bumi, Taman Eden kau pun di bumi. Justru di bumi, justru dia ada gantian, justru di bumi lah, berarti lebih akurat datanya bahwa Adam itu ternyata hidup di bumi 930 tahun. Ya berarti jadinya nggak jadi 1 hari, bahkan 1 hari itu dari sudut pandang Tuhan. Enggak. Kalau kamu bilang dari sudut loh, dari sudut pandang Tuhan di mana? Saat Tuhan mau berbicara dengan Adam, itu Adam kondisinya di mana? Taman Eden apa di surga? Di bumi, Taman Eden botol, Taman Eden di bumi botol. Di bumi, iya kan? Maka Adam itu umurnya di bumi. Taman Eden itu di bumi. Ya makanya umurnya 930 tahun itu. Dengerin Bahlul dengerin. Kau Bahlul kau yang Bahlul kau. Makanya sekarang. Dah. Ya, binatang nggak butuh binatang kayak kau di sini, paham? Nggak butuh binatang. Kita nggak butuh binatang kayak kau. Bisanya cuma Bahlul, bego, pasti kau pamer sekali kau. 1 Korintus 4:10 banget kau. Udah penjajah kau, naik komal Islam, kau mau jajah di sini. Apa maksudnya? Gila aja nih Oten. Mau bilang sudut pandang Tuhan, data pun enggak ada. Mau bilang sudut pandang Tuhan memandang Adam saat dia berkata, engkau memakannya, engkau akan mati pada hari itu juga. Kejadian 2:17. Itu ngomong di mana? Ngomongnya sama-sama di bumi kok. Kalau ngomong sama-sama di bumi ya udah, perhitungannya hari-hari bumi. Kenapa pula jadi 1 hari 1000 tahun? Sama-sama ngomongnya kok. Taman Eden, kau udah tahu Taman Eden di bumi. Kok pakai penghitungan lagi di alam mana? Alam alien, kau pakai. Kucluk. Bisanya cuma kejang aja. Coba jangan kejang-kejang lah. Jelimet sendiri dengan penjelasan kejang-kejang. Bisanya cuma maki. Oten banget, Kristen banget bahasanya. Kamar bun. Kristen jangan naik, biarkan orang ini keluar-keluar. Iya nggak apa-apa. Kalau kau takut naik nggak apa-apa. Berarti memang kalian itu nggak bisa membantah setiap narasi dalam berdiskusi. Kalian nggak punya data untuk membantah itu, makanya memang kalian nggak usah naik kalau nggak punya data buat bantah, nggak usah naik. Jadi buat Kristen yang nggak punya data buat naik, buat diskusi gitu, nggak usah naik. Buat yang punya data aja lah, atau nggak punya malu minimal ya, yang punya malu-malu aja gitu. Jangan yang aneh-aneh kayak gitulah.
Kalau takut naik berarti terbukti salah. Iya, takut naik mereka. Dikira aku nggak tahu. Mau ngomong 1000 hari, 1000 tahun, 1000 tahun. Oten bawa congor, iya Oten cuma bawa congor. Congornya nggak pakai data. Pasien selanjutnya. Kemana dia? Nggak ada. Bah. Ada pasien kejang-kejang. Pasiennya Ada kenapa pasien ya kayak gitu kita ya? nyari di Dinda. Pasiennya bandel-bandel ini. Iya, kayaknya itu harus disuntik mati kayaknya tuh. Kayaknya harus cek kesehatan dulu deh. Mereka itu pernah masuk jemaah Tuhan apa enggak sih gitu loh. Ya, Kayaknya harus paling kan, dicek dulu mereka. paling kan kalau masuk ke jemaah Tuhan itu kan paling ujung-ujungnya di jamaah-jamaah gitu. Enggak, ada tesnya. Saya bisa mengetes mereka gitu. Kita bisa menguji gitu. Mereka pernah nggak sih masuk ke jemaah Tuhan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tes dulu nih. Ada tes kesehatannya itu Bang Dias. Di ulangan itu. Ada panduannya untuk mengecek kesehatan mereka. Mereka pantas nggak masuk jemaah Tuhan. tapi aku bingung nih ya, kenapa Kristen-Kristen ya mengatakan bahwa Bible itu adalah kebanyakan perintah Tuhan. Nah, tetapi dia itu perintah Tuhan tidak pernah diikutin gitu loh Dinda. Di dalam Hosea 3 nomor 1 itu kan. Nah, berfirmanlah Tuhan, pergilah lagi. Kalau pergilah lagi itu kan merujuknya kepada kalimat perintah kan. Nah, pergilah lagi, cintailah wanita yang suka bersandal dan suka berzina, bah. Dan cintai mereka seperti Tuhan mencintai domba-domba Israel, gitu loh. Tapi ketika dia itu harus menikahi pezina, harus menikahi para pesandal, gimana ya konsepnya tuh ya? Nah ya itu, kalau ada bacaan kayak gitu mereka pakai akal, nggak pakai iman. Akalnya hilang itu. Imannya hilang terus itu ya kalau kayak gitu ya. Mereka tuh pakai akal, nggak bisa dong kayak gitu, kan? Artinya nggak gitu. Lanjut. Iya bentar, ini belum ada oten juga ini. Ya memang gini ya teman-teman ya, kita memang kepengen ada teman yang bisa diskusi, teman-teman dari Kristen bisa diskusi. Tapi begitu naik, ya namanya juga mereka kan dua natur kan, kadang manusia, kadang binatang. Mereka 100% manusia, 100% domba, kan pengakuan mereka domba. Binatang nggak tuh? Jadi kalau mereka lagi kebinatangannya yang muncul ya, saya harus keras begitu kan kepada binatang-binatang yang susah diatur. Kalau dia naik sebagai manusia ya bisa saya layani, diskusi kita secara manusia. Oten bahas Islam, mana Oten bahas Islam? Oten pintar pasti mualaf ya. Ya nggak ada oten ya. Oten ada di mana? Ada di mana oten? Nggak ada. Nggak ada oten. Kemana oten? Begini mungkin lagi apa itu baca buku apa itu buku gospel gitu lah. Oh. Tapi hari Kamis itu ya, ya. Hari Kamis sekarang ya. Sekarang Kamis. Oh, sekarang Kamis berarti belum. Entah dia tuh mau kemana gitu ya. Entahlah mau kemana, tapi ya mereka gitu ya. Kayak Holy Land ini kan sekarang yang mau dibangun itu kan di Solo itu. Mereka bikin-bikin di kawasan-kawasan yang masih banyak Muslim. Kenapa sih nggak bikin itu di kawasan kayak yang memang mayoritas kalian gitu, kayak di Papua, Manado kan mayoritas kalian. Kenapa nggak bikin di sana aja gitu? Yang memang benar-benar kalau kalian itu mau pengunjung ya pengunjung dari sana kan gitu. Nah ini ada janda ini. Kayaknya nih Dinda, Hajar. Oh iya, janda tapi ini janda ini. Bentar Dinda. Nanti kalau dia ini kan nickname-nya itu kan janda nih. Nah nanti kalau cowok itu gimana nanti nih? Nah nggak tahu nih jandanya siapa kalau kayak gini. Ngomongin apa umat orgil?
Nah, itu kan? Oh, laki-laki, Bang. Iya, berarti janda apa duda berarti ini? Janda Nabi. Ini, oh, jangan-jangan jandanya Nabi Luganya Oten ini. Iya, ya, betul. Kenapa janda? Nggak laku ya? Kenapa janda? Kenapa sih naik-naik ngehujat? Kenapa sih Kenapa sih? Suara juga minoritas, mau nekat hujat. Suaramu aja minoritas, kok mau ngehujat di sini? Suara kamu tuh gak kedengeran. Kau kalau mau menghujat tuh gak kedengeran di sini. Suaramu kecil. Coba, suaramu digedein dulu deh suaranya. Mau ngehujat aja nggak modal, suaranya kecil. Mic-nya apa ini? Pakai headset apa ini? Headset 3000. Iya. Mau ngehujat aja nggak ada modal ini dia ini. Pakai handset telepon mainan itu loh. HP mainan itu loh. HP yang hai itu ya. Apa yang kamu ngomong? Apa? Orang gila. Orang gila. Ya, gimana ya? Rasanya menyembah Tuhan yang tidak waras lagi itu gimana ya? Nih, kulihatin datanya ya. Gimana? Apa sih? Suaramu nggak jelas loh. Kalau diam dulu orgil. Oh, orang gila. Memang pernah Yesus pernah dikatain orang gila, memang pernah. Kamu kok jujur banget sih? Tumben ada Oten jujur. Markus 3:21. Iya. Tuh nih, aku tunjukin datanya ya. Aku tunjukin. Iya, dulu Tuhanmu pernah dibilang orang gila. Udah jangan nangis lah. Itu emang nyatanya loh. Keluarganya sendiri loh yang bilang. Iya, keluarganya sendiri yang ngomong. Kalau umat itu, ini keluarganya sendiri yang ngomong. Ini keluarganya sendiri. Ini keluarganya bukan orang-orang yang memusuhi Yesus yang ngomong, tapi keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kita lihat nggak waras lagi itu apa ternyata? Itu tidak. Iya gila. Itu perkataan orang. Tuhan kok gila? Itu perkataan orang. Iya. Itu Tuhan kok gila? Tapi kamu baca Al-Hijr 6. Iyalah orang lah, keluarganya kan orang. Oh ya Tuhan, tapi kau punya Tuhan ya? Kok keluarganya orang? Tuhan kau orang. Dibilang gila ini gimana nih rasanya punya Tuhan yang gila? Rasanya punya Tuhan yang gila gimana? Coba iya, punya Tuhan yang orgil itu gimana? Kata keluarganya loh, Tuhanmu orgil. Kalau itu kan kata orang kafir. Makin bener kau kalau ngomong Nabi saya gila, berarti memang Al-Quran bener. Karena yang mengata-ngatai Nabi Muhammad gila itu orang kafir. Nah tapi yang mengata-ngatai Tuhanmu gila itu kaum keluarganya. Itu keluarganya Tuhanmu. Itu Tuhanmu itu punya keluarga. Keluarga Tuhan alamat yang Tuhan punya keluarga nih. Itu keluarganya Tuhanmu yang ngomong. Katanya Tuhanmu gila. Ya. Orgil bukan. Iya, orgil, tidak waras lagi. Ini terjemahan lama nih, jelas banget. Iya gila ini. Jelas banget nih, orgil. Gila nih, gila. Wih, gila kali Tuhan kok gila. Gak bahaya tak kira punya Tuhan gila ini. Gak bahaya tak punya Tuhan gila. Waktu dikata-katain Tuhannya gila, gimana keluarganya kok bilang dia gila? Gimana ini? Gak bahaya tak? Memang ya Oten ya, gimana? Malu nggak sih? Enak rasanya punya Tuhan yang pernah disebut orang gila sama keluarganya sendiri. Keluarga Tuhan bukan main. Keluarga Tuhan loh yang ngomong. Jangan mute ya. Mulutmu bau babi. Kau mute. Kau lah yang anjing, Yesus yang ngomong. Kau yang anjing. Markus 7:27, Matius 15:26. Kau yang anjing. Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Kau yang anjing. Orang di luar Bani Israel datang ke Yesus itu disebut anjing. Asli. Dia mau jadi budak ini, Bunda. Kau tuh yang anjay. Bang Dias, aku kena pelanggaran, aku naik ganti akun ya. Oke, siap. Nah, mute lagi. Nah, buka mic. Nah, mute lagi. Nah, jadi budakku kau sekarang, Nah, buka mic. Nah, mute lagi. Nah, buka mic. Buka mic dong, buka mic. Kau ini harus dipecat kayaknya nih. Nih, kayaknya harus dipecat kau ini. Kayaknya. Nah,
Coba sekarang buka mute, coba. Buka mute. Ah, nggak berani kan? Bah, gimana ini? Nah, buka mute. Nah, buka mute. Buka mute. Dong, buka mute dong. Buka mute. Ah, nggak berani kau. Silakan Dinda, lanjutkan Dinda. Iya, guguk, bukan mute-nya guguk. Halo, anjing apa nih? Anjing rohani. Matius 15:26, Markus 7:27. Itu Yesus yang ngomong loh, hei kau. Bukan Bani Israel kau, guguk kau, asu kau. Apa su? Apa su? Kenapa su? Kau gimana su? Rasanya gimana su? Nyembah Tuhan yang katanya orgil itu gimana su? Iya. Kata keluarga Tuhan kau tuh Tuhan kau orgil su. Buka Al-Zir 6. Gimana su? Iya buka uang. Iya, kau yang buka lah su. Kau gak modal kali su. Kau udah naik komal muslim, kau gak modal, kau nyuruh aku. Asu memang kau ya. Su.